Sudah lebih dari 100 hari sejak pemerintahan baru dilantik di seluruh tanah Papua, tapi masyarakat bertanya-tanya, kenapa pembangunan belum terasa, kenapa pembangunan belum terlihat. Tentunya seperti jalan masih banyak yang rusak dan belum diaspal, sekolah banyak yang belum juga diperbaiki, rumah sakit yang masih tetap sama, dan harga barang masih tinggi. Apakah pemerintah diam atau memang ada sesuatu di balik layar atau ada kepentingan politik? Saya dan Ipaga akan menjelaskan apa yang terjadi 100 hari lebih pemerintahan di tanah Papua. Banyak orang belum tahu begitu. Ketika pemerintahan baru bekerja, baru mulai bekerja, mereka tidak mulai dari nol. Jadi mereka itu mewarisi bukan pekerjaan lama, termasuk utang proyek, dana yang belum terserap, dan laporan keuangan yang belum selesai diverifikasi. Jadi misalnya ada proyek jalan, rumah sakit, atau sekolah dari pejabat sebelumnya yang belum dibayar, maka pemerintahan baru tidak bisa langsung melanjutkan tanpa audit. Kenapa? Karena kalau mereka sembarangan lanjut bisa dianggap melanggar hukum atau menyalahi prosedur anggaran. Itulah sebabnya langkah pertama yang dilakukan kepala daerah baru itu biasanya adalah melakukan audit dan verifikasi data keuangan. Langkah audit ini penting agar masyarakat mengerti, memahami kemana uang daerah selama ini digunakan. Jadi idealnya tuh, yang bagusnya itu pemerintah harus membuka laporan keuangan secara publik lewat situs resmi atau forum rakyat, supaya mereka tahu berapa utang yang tersiksa. Jadi supaya masyarakat mereka tahu berapa utang yang tersisa, terus proyek mana yang belum selesai, dan apa rencana penyelesaiannya. Jadi masyarakat bisa tahu, oh jadi ternyata pemerintah punya utang ini, proyek yang belum selesai itu ini, dan pemerintah nanti mereka akan lakukan ini supaya bisa diselesaikan. Karena mungkin masalahnya tuh banyak daerah tidak terbuka, masyarakat hanya melihat hasil akhir, tapi belum ada pembangunan. Padahal di dalam pemerintahan ya, kalau kita ketahui yang perlu kita pertimbangkan juga itu, dalam pemerintahan baru tuh mereka masih membereskan kekacauan administratif dari periode sebelumnya. Jadi ini adalah tahap yang tidak terlihat gitu, tapi sangat menentukan masa depan birokrasi pemerintahan yang baru terpilih. 100 hari lebih pertama atau 100 hari kerja ya pemerintahan itu biasanya mereka belum menunjukkan hasil fisik secara besar. Kenapa? Karena begini, waktu mereka itu pemerintahan baru terpilih itu banyak digunakan untuk seperti menyusun struktur pemerintahan baru. Jadi mereka membeli kepala dinas, staf, dan tim kerja. Terus yang kedua tuh mereka menyesuaikan anggaran baru. Jadi karena dana dari pusat, Jakarta biasanya cair pada pertengahan tahun, tapi tergantung juga. Terus pemerintah yang ketiga tuh mereka memverifikasi proyek-proyek lama, jadi memastikan tidak ada tumpang tindih atau manipulasi data. Jadi ketika masyarakat belum melihat jalan dibangun atau sekolah diperbaiki, ya kita perlu pertimbangan juga, bukan berarti pemerintah tidak bekerja, tapi mungkin mereka sedang menyusun ulang fondasi keuangan dan birokrasi. Tapi yang perlu kita ketahui itu harus transparan supaya masyarakat tahu, oh, memang benar ada pemerintah juga kerja di balik layar seperti itu. Sekarang itu saatnya pemerintah turun ke rakyat dan berbicara terbuka. Jadi buat laporan bulanan, jelaskan proyek mana yang sedang berjalan dan mana yang tertunda. Fokus dulu pada proyek yang benar-benar dirasakan masyarakat seperti jalan, air bersih, dan sekolah, serta rumah sakit. Selain itu libatkan juga tokoh-tokoh adat, masyarakat lokal dalam pengawasan, karena masyarakat atau rakyat itu berhak tahu dan berhak mengawasi hasil pembangunan. Jadi gini, 100 hari itu bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk melihat arah. Namun ya kita doakan saja semoga pemerintah itu bekerja sesuai begitu. Ya, jadi pemerintah itu harus jujur, terbuka, dan bekerja dengan hati. Jadi masyarakat Papua itu tidak butuh janji yang besar, masyarakat Papua itu butuh adalah bukti kecil tapi nyata. Jadi karena pembangunan yang sejati itu bukan tentang gedung tinggi atau proyek besar, tapi tentang rakyat yang benar-benar merasakan perubahan di tanahnya sendiri. Jadi
Transparansi adalah kunci. Mari awasi, dukung, dan dorong perubahan nyata di tanah Papua. Seperti itu.